Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran kelima dan keenam, tema 2 subtema 3. Nah, untuk materi pembelajaran 5 yaitu diantaranya cara merawat organ pernapasan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan. Di sini ada teks tentang lingkungan bersih. Dicoba untuk membacanya terlebih dahulu ya. Sampai sudah di sini aja. Yaitu tentang lingkungan bersih. Nah, setelah itu lanjut kita ke pembahasan IPA-nya ya. Usaha untuk memelihara kesehatan organ pernapasan. Jadi ada cara atau ikhtiar untuk merawat dan memelihara kesehatan pada organ pernapasan. Yang pertama, kita harus terhindar dari lingkungan yang mempunyai pencemaran udara. Nah, itu harus kita hindari. Juga bisa dengan cara menjaga kebersihan dan memelihara tanaman minimal di lingkungan rumah kita. Yang keduanya, memperbanyak ventilasi udara di dalam rumah atau ruangan, karena ini membantu proses pertukaran udara. Yang ketiganya, melakukan olahraga secara rutin, karena dengan melakukan olahraga secara rutin, peredaran darah akan lancar, sehingga nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh akan mengalir dengan lancar. Yang selanjutnya, kita mencoba untuk menarik napas dalam-dalam secara rutin. Nah, ini bisa dibiasakan supaya apa? Karena supaya membantu paru-paru kita lebih optimal di dalam proses penyerapan oksigennya. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, karena banyak mengandung antioksidan alami untuk menangkal radikal bebas yang memicu kerusakan organ ya. Kemudian yang selanjutnya, istirahat yang cukup, minimalnya tidur selama 6-8 jam. Itu akan membantu proses regenerasi sel saat tidur kita, karena itu tidur berkualitas. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan masker saat bepergian. Nah, alhamdulillah ya, pada zaman sekarang ini kita dibiasakan untuk memakai masker. Supaya apa? Bisa terhindar dari baik debu, asap, ataupun virus yang masuk ke mulut dan hidung. Kemudian yang selanjutnya, tidak merokok dan tidak bergaul dengan perokok, karena perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Kemudian yang selanjutnya, jangan minuman beralkohol. Ini karena dapat menyebabkan kerusakan organ dan menyebabkan sesak napas. Nah, itu tadi cara merawat dan memelihara kesehatan organ pernapasan. Untuk selanjutnya kita ke pembelajaran yang ke-6, di mana materinya yaitu pelajaran PPKN ya. Menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Tentunya ketika tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka hasilnya akan berdampak negatif bagi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, contoh kecilnya, ketika para siswa diberikan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas piket jadwalnya. Nah, ketika tidak bertanggung jawab, maka akan ada sanksinya. Itu merupakan dampak negatif yang diambil atau dialami oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, di sini ada akibat tidak melaksanakan tanggung jawab. Tadi sudah dicontohkan contoh kecil ya, sikap tidak bertanggung jawab ya. Maka dari itu dimulai dari sejak kecil kita harus menanamkan sikap tanggung jawab. Nah, cara melakukan pembiasaan sikap yang baik adalah yang pertama kita harus menyadari akan beratnya tugas yang kita emban. Contohnya, kita sebagai pelajar maka dituntut untuk belajar rajin. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keduanya, menyadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Nah, karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya, menyadari akibat buruknya yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Misalkan akibatnya bisa merugikan orang di sekitar kita, mengecewakan mereka, dan lainnya. Yang selanjutnya, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Artinya, ketika kita mengakui kekurangan diri sendiri, maka akan timbul rasa sikap rendah hati dan sikap bertanggung jawab. Yang terakhir, siap menerima risiko tindakan kita. Artinya orang yang menerima risiko atau akibat dari tindakan kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab. Nah, itu ringkasan dari pembelajaran yang ke-6. Sini juga ada glosarium dan rangkuman dibaca ya. Nah, merupakan istilah penting dari subtema 3. Nah, itu contoh ringkasan dari pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran hari ini tidak ada evaluasi ya. Nah, sebagai persiapan untuk nanti kita evaluasi akhir subtema 3, silahkan dibaca pembelajaran 1-6-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.